Nah, seperti itu ya kalau both itu bisa buat dua-duanya refinibate have. Dan ingat kalau misalkan ada pronoun such all dan some itu lihat dulu setelah kata benarnya. Benarnya bisa dihitung atau enggak. Ya, some seperti ini, students berarti itu plural, grain berarti itu singular. Kalau misalnya sebelah ini fractional expression, ini apanya dulu nih yang dihitung? Kalau yang dihitungnya adalah grain maka singular karena ini uncountable. Kalau yang dihitungnya adalah student berarti plural karena student adalah countable. Oke, kita juga udah pernah belajar ini ya. Hati-hati jika ada kata-kata together with, as well as, sama as long as. Oke. Jadi verb-nya itu ditentukan oleh subjek yang pertama nih. Verb is determined ditentukan by the first subject oleh subjek yang pertama. Nurul together with her friends menjadi is. Kenapa? Karena subjek yang pertamanya adalah Nurul. Raka and Panji as well as me take. Kenapa ini enggak takes? Remember kalau verb diakhiri oleh huruf S berarti itu singular, sedangkan ini plural. Kenapa? Karena subjek yang pertamanya adalah Raka and Panji. Yang kedua, Arif as long as Yoko and Ijal lives. Nah, ini baru verbnya singular karena diakhiri oleh huruf S. Kenapa bisa singular? Karena subjek yang pertamanya adalah Arif gitu ya. Subjek yang pertamanya adalah Arif. So, jangan terkecoh oleh subjek yang kedua. Oke, jangan terkecoh oleh subjek yang kedua. Ini kan subjek keduanya ini. Nah, jangan terkecoh. Nah, sekarang lanjut nih. Sekarang ke sini nih. Oke, nih. I would like to continue. Sekarang kita maju ke neither dan either. Ada dua dalam pernyataan subject and verb agreement-nya. Yang pertama, ini yang kedua. Oke. Yang pertama adalah if neither or either appear a subject alone without sidekicks, nor or nor they will be singular. Penjelasannya adalah jika neither ataupun either muncul sebagai subjek sendirian tanpa pasangannya, maksudnya apa sih Sir tanpa pasangannya? Karena gini guys, kan kalau misalkan either ya, either pasangannya tuh sama or, itu pasti kayak gitu. Kalau neither pasangannya tuh sama nor, pasti kayak gitu. Misalnya gini deh. Nih, jawab bareng-bareng ya, jawab bareng-bareng. Either you or me will go to Bali. Either you or me will go to Bali. Dua-duanya pergi ke Bali nggak? Enggak, karena orang. Or ya berarti salah satunya kan. Either you or me will go to Bali. Baik kamu atau aku akan pergi ke Bali. Berarti salah satunya. Gitu kan. Sedangkan kalau berarti ini masih positif gitu ya. Sedangkan ini kan negatif. Misalnya neither you nor me will go to Bali. Berarti dua-duanya pergi nggak? Pergi. Neither. Enggak. Ini kan dilihat nih. Neither itu singkatan dari not either, guys. Gitu. Jadi neither you nor me will go to Bali. Berarti dua-duanya nggak akan ada yang pergi ke Bali. Jadi baik kamu atau aku akan pergi ke Bali. Maksudnya kayak gitu. Nah, ini disebut dengan sidekicks atau pasangannya. Gitu ya. Ini namanya correlative conjunction. Nanti kita belajar correlative conjunction itu apa ya. Nah, ini bersama pasangannya. Nah, pertanyaannya adalah jika si neither sama either itu datang tanpa pasangannya, without sidekick, they will be singular. Mereka tuh bakal singular. Contoh nih, neither of these choices. Tidak ada satupun dari pilihan-pilihan ini, nih, appears. Tuh kan, verbnya singular kan, betul? Ini singular verb kan, diakhiri oleh huruf S, ya. Karena saya tanya, di kalimat nomor satu ini ada nor nggak? Nggak ada. Gitu kan ya, nggak ada. Di nomor 2, purchasing a car or renting car nih, either is fine. Dari sini ya mulainya ya, dari either is fine. Saya tanya, dari sini ke sini ada or gak? Nggak ada. Makanya singular nih, is fine. Either is fine. Berarti salah satunya oke-oke aja. Gitu kan. So the point is, neither dan either, kalau misalkan tidak ada pasangannya, maka mereka akan menjadi singular. Oke, seperti itu. Nah, akan berbeda jika nih, if neither or either come with sidekicks, berarti datang bersama pasangannya, nor dan or, the subject that is closer to the verb. Nah, subjek yang dekat bersama verbnya determines the number which will be singular or plural. Oke, akan menentukan mereka akan singular atau plural. Jadi intinya adalah the verb is determined by the second subject. Nah, mungkin di sini kalian agak kumasi bingung misalnya ya. Pokoknya intinya adalah kalau neither sama either itu fokus ke subjek yang
2 untuk menentukan verb-nya. Nah, lawannya dari ini. Kalau ini kan fokusnya ke subjek yang pertama ya untuk menentukan kata kerjanya, betul? Yang ini? Nah, sedangkan yang ini yang kedua ini fokus ke subjek yang kedua untuk menentukan verb-nya. Contoh nih, lihat nih. Neither, lihat nih, neither. Betul. The principal nor the teachers are at fault. Nah, baik kepala sekolah maupun guru-guru tidak bersalah. Nah, ini kenapa are? Kenapa are? Ini kan subjek yang pertama nih, principal S1 gitu kan. Ini subjek yang kedua S2 gitu kan. Ini are kenapa? Karena kan ditentukan oleh subjek yang kedua, makanya are. Ini kan teachers-nya plural. Teachers are at fault. Kayak gitu kan. Jadi tidak ditentukan oleh subjek yang pertama. Kalau yang neither sama either mah gitu ya. Lagi nih. Either the teachers nih, S1. S1-nya plural kan? Betul? Or the principal. S2-nya singular dong, itu. Betul? Betul. Ya, singular ya. Singular. Makanya verb-nya menjadi has to be responsible. Baik guru-guru maupun kepala sekolah harus bertanggung jawab, has to be responsible. Ini kenapa nggak have nih? Ini kenapa nggak have? Ya karena subjek yang keduanya kan singular, principal doang. Makanya has. Ini kenapa nggak is? Karena subjek yang keduanya teachers, banyak kan plural, makanya are gitu. Jadi intinya adalah neither sama either, kebalikan dari ini. Kebalikan dari together with, as well as, sama as long as. Oke? Kalau together with, as well as, sama as long as, fokus ke subjek yang pertama nih, menentukan verb-nya. Kalau neither dan either itu fokus ke subjek yang kedua untuk menentukan verb-nya. Seperti itu, guys. Oke? Sampai sini dulu. Is there any questions? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham, Sir. Paham? Insya Allah, Sir, paham. Nice. Oke, good. Nah, sekarang ke sini nih. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman semuanya ya di sini ya. Semua orang di dunia ini, setiap orang di dunia ini memiliki hak. Semua orang di dunia ini ya. Every people in this world. Nah, ini kebalik. Every people in this world. Nah, has atau have, right? Setiap orang di dunia ini memiliki hak. Every people, semua orang, setiap orang di dunia ini memiliki hak. Every people in this world has atau have? Has. Ya. Ada yang have, ada yang has, oke. Has. Nah, let's ini. Nih ada nih. Let's take a look at here. Nah, everyone, everybody, either of, neither of, each atau each of, nobody, itu adalah one of, itu adalah singular. It must be singular, oke? It must be singular. Meskipun merujuknya ke semua orang, tapi kan mereka semua ini artinya adalah setiap. Kan every, each of, neither of, itu artinya kan setiap. Oke? Jadi kan kalau setiap dihitung satu persatu. Oke, berarti mereka semua adalah singular. Remember that. Contoh nih. Everyone has finished his or her homework. Setiap orang sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, ini menggunakan has kan, tidak menggunakan have. Karena singular. Oke, seperti itu. Lagi. Wait. Lagi, misalnya nih. Each of the students is responsible for doing his work in library. Setiap siswa bertanggung jawab. Jadi jangan terkecoh dengan ininya nih. Jangan terkecoh dengan students-nya. Oke, kalau misalkan ada each of, itu sudah pasti singular. Makanya menggunakan is atau has. Kayak gitu ya. Oke, contoh. Karena memang setelah each of, setelah neither of, setelah each of, setelah either of, setelah one of, memang bendanya itu memang bakalan plural noun. Cuman verb-nya itu sudah pasti
singular. Contoh nih. One of misalnya ya. One of Revis inventions. Salah satu penemuan Revi, misalnya saya misalnya saya ini apa sih? Ilmuwan. One of Revi's inventions gitu ya. Beneficial. Oke. Beneficial. Salah satu penemuan Revi is atau are? Bermanfaat. Is ya. The answer will be is ya, bukan are. Jangan kekecoh dengan banyaknya penemuan si Revinya, tapi di sininya nih, perasa ininya yang harus kita fokuskan. Ada one of, ada every, ada everyone, everybody, either of, neither of, each of, nobody. Itu sudah pasti singular. Oke, seperti itu. Paham? Paham ya guys? Oke, next. Nah, sekarang nih, hati-hati, take a look at here. Be careful when lengthy or numerous modifying phrase. Intinya adalah hati-hati dengan kalimat yang panjang. Hati-hati dengan kalimat yang banyak modifikasi atau banyak penjelasannya. Contoh nih, Tim Berners, nah Tim Berners itu siapa? One of America's computer scientist, salah satu ilmuwan komputer Amerika. Salah satu ilmuwan komputer Amerika. Koma lagi, itu kan menjelaskan yang lain kan? The founder of World Wide Web. Salah satu penemu World Wide Web, gitu kan ya. Koma lagi. Nah, has been working for many years in IBM. Sudah bekerja selama puluhan tahun di IBM. Nah, kenapa ini has? Kenapa ini has? Karena subjeknya ini kan, karena subjeknya Tim Berners kan. Betul? Karena subjeknya Tim Berners. Jadi jangan kekecoh dengan banyaknya penjelasan. Kita hanya fokus ke subjeknya mana nih. Subjeknya berarti kan ini nih, Tim Berners. Makanya verb-nya juga ini. Jadi match kan, verb-nya singular, subjeknya singular, verb-nya juga harus singular. Betul? It's like that. Oke? Seperti itu. Nah, kecuali misalkan saya ganti nih, misalnya Tim Berners and Revi misalnya. Tim Berners and Revi, bla 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 bla. Apakah di sininya masih has? Bukan, tapi Bukan kan, tapi bakal menjadi have, right? Nah, seperti itu. Tapi bakal menjadi have. Oke, sampai sini. Bertanya. Oke, silakan. Nah, gitu. Yuk, gimana? Kan tadi itu kan kita berbicara tentang one of ya. Tapi jadi kita kalau misalkan nih kalimatnya panjang, jadi dilihatnya dari subjek pertama gitu. Jadi bukan dilihat dari one of gitu. Kalau misalkan lengthy ini mah, kalau misalkan kalimatnya panjang. Kecuali kalau kalimatnya seperti ini, biasa aja nih. Misalnya kayak tadi ya, saya bilang tiba-tiba one of-nya di awal. Nah, baru itu bakal singular. Tapi kan kalau ini kan beda case, is different case, oke? Jadi subjeknya fokus ke sini aja. Oke, yang pertama. Thank you, sir. Oke, you're welcome. Is there any questions more? Ada lagi yang nanya? Enough? Enough ya? Oke, next. Nah, ini terakhir. Ini terakhir. Perhatikan baik-baik. Ini terakhir. Namanya collective noun. Kita we learn a new thing maybe. Collective noun itu adalah kata benda yang dikolektifkan. Maksudnya adalah sekarang ini kan family. Family kan ada banyak sebenarnya, ada ayah, ada ibu gitu kan. Ada adik, ada kakak, disatukan menjadi family. Ada baseball team, berarti kan ada football team. Football team kan ada striker, ada back, ada midfielder, gitu. Banyak kan ya. Government itu juga banyak isinya, army itu juga banyak isinya. Nah, semua ini adalah collective noun, kesatuan. Nah, biasanya collective noun itu adalah singular. Ya, dalam soal biasanya collective noun itu adalah singular karena kesatuan. Misalnya, keluargaku akan pergi liburan. My family is going, gitu kan? Is going to vacation misalnya. Berarti kan is going pakai is kan? Karena singular. Dalam soal memang singular, cuman nyatanya for your information, it could be different. Itu bisa aja jadi berbeda. Nih, pada nyatanya itu bisa aja jadi berbeda. Contoh nih. Use singular verb when the members of the group are acting together as a unit. Jadi gunakan singular verb yang singular ketika semua membernya itu bertindak secara kesatuan. Jadi semuanya bareng-bareng, nggak ada yang beda. Ya. Jadi semuanya bareng-bareng, nggak ada yang beda. Gitu.
Ya, contoh nih. Langsung aja ke sini nih. Every afternoon, the baseball team follows. Ini menggunakan singular verb, betul? Ya, singular verb. Follows its coach out to the hot field for practice. Every afternoon, the baseball team follows. Berarti semua membernya melakukan kegiatan yang sama, ngikutin pelatihnya, jalan bareng-bareng gitu, ngikutin pelatihnya. Nggak ada yang beda, nggak ada yang tiba-tiba belok kemana gitu, nggak ada yang tiba-tiba apa gitu, nggak ada yang tiba-tiba main sendiri, nggak ada. Tapi semuanya kompak, jalan bareng-bareng mengikuti pelatihnya. So use singular verbs. Oke, kalau misalkan semuanya acting as a unit, together as unit, bertindak secara kesatuan. Oke ya. Sedangkan yang nomor 2, lihat nih. Use a plural verb when the members of the group are acting as individuals. Tapi gunakan plural verb ketika semua membernya itu bertindak beda-beda, bertindak secara individu gitu. Kalau kegiatannya jadi beda-beda. Contoh nih, langsung aja ke sini nih. After the long exam, setelah ujian, the class start. Dan ini startnya singular verb atau plural verb nih, startnya. Saya tanya. Plural. Plural ya, oke. Plural ya, oke. Plural verb. Their research papers on a famous English topics. Oke, mereka memulai penelitiannya pada topik bahasa Inggris yang terkenal. Lihat, kenapa ini bisa plural? Jelas banget. Karena kan penelitian bakal beda-beda, betul? Setiap siswa bakal meneliti hal yang berbeda. Judul penelitian bakal beda-beda. Tempat penelitian juga bakal beda-beda. Ya, tanggal dilakukannya juga pasti bakal beda-beda. Gitu kan? Maka mereka bakal bertindak secara individu. Makanya menggunakan start, tidak menggunakan starts. Oke, seperti itu. But most of all, terlepas daripada semua itu ya, biasanya singular collective noun itu. Kalau di soal-soal ya, Karena kan kalau misalkan dibuat kontekstual seperti ini, kita nggak tahu kan apakah grup itu bareng-bareng atau beda-beda gitu ya. Ya mungkin bisa aja sih kebaca secara tersirat gitu, bisa aja kebaca bahwasanya oh ini mah bareng-bareng, bisa aja gitu kan. Cuman seringnya itu menggunakan singular dalam soal TOEFL terkait collective noun ini. Oke, sampai sini dulu. Is there any questions? Yo, kita udah belajar dari sini. 1, 2, 3, 4. 4 points we have learned today. Ada pertanyaan? Mr. izin bertanya. Oke, Rose. Rose dari mana, Rose? Apa? Ini dari sebelumnya Mr. PPT Selandia yang selanjutnya. Yang mana? Yang tadi yang akhir. Ini. Ya, yang pertama itu kan jika semuanya itu bareng-bareng ya. Yang every afternoon. Nah, ini kalimat awal yang every ini bisa dikategorikan yang langsung singular gitu. Yang tadi enggak. kata Mr. itu. Oke. So, nice question nih. Rosa, kamu dari jurusan mana, Rosa? Pendidikan biologi. Oh, biologi. Nice. Nah, ini kalau every-nya plus noun, baru yang kayak gini. Nah, baru yang kayak gini. Ya, langsung diikuti oleh singular verb. Kalau every-nya plus noun. Ya, sedangkan ini kan every plus adverb. Kata keterangan waktu. Jadi nggak dihitung. Jadi beda case. Beda case dengan yang ini. Oke, dengan yang ini beda case. Oke, seperti itu. Ya, thank you so much, Rose, for asking me. Is there any questions more? Silakan. Nggak ada? Nggak ada nih, benar nih. Dari total berapa nih? Banyak banget. Nice. Udah paham? Kalau paham lanjut nih. Paham. Oke, paham ya. Nice. Berarti kita langsung latihan soal. Come on. Nah, lihat di sebelah sini. I give you 6 questions. Come on. If you have done, remember that you can chat on you can chat in inbox chat, okay? On inbox chat. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada yang udah, jangan lupa bilang dan sir. Oke, coba kita latihan soal 1 sampai 6. Go.
Yang udah bilang dancer. Oke, just chat in box. Oke. Oke, soalnya gampang ya. Di sini ada pendidikan bahasa Inggris ya? Ada jurusan pendidikan bahasa Inggris siapa aja nih di sini? May I know English education here? Siapa aja nih yang English education? Katanya di sini ada PBI ya? Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, nggak akan saya tes kok. Tenang aja. Oh bener nih, nggak ada yang ngaku PBI nih. Awal-awal ada yang PBI. Ayo. Oke, ada berapa banyak ini yang, oh ada yang udah nih, mantap. Good guys. Novita Sari, Fadela, Faiza, Livi, Yuniar, Ainun, Dina, Deta Sari, Siti Fatimah, Siti Sarah, Adilah, Agnia, Nisa, Astri, Firda, Meisha, Bilqis, nice, Aulia, Khairunnisa, Fauziani, Sobirin, Vina, Kamelia, Amanda. Itu ada Sobirin. Ini ada cowok nih. Hello Sobirin, are you there? Ada, sir. Ah, kamu kayaknya satu-satunya cowok nih Sobirin. Sobirin, where are you from, Sobirin? From Garut, sir. From Garut. And then what is your department? Chemistry education. Chemistry education. Oke, nice. Ada juga cowok nih di sini nih. Oke, chemistry education ya. Ada physics education, ada biology di sini ya. Oke, nice. Oke, udah. Kayaknya lebih dari setengahnya nih. Jadi kita bahas bareng-bareng. We mention together. Number 1. Take a look at here, guys. Wait. Nah, lihat nih, number 1. Doing investment in gold or in shares either. Saya tadi udah bilang, either kalau tidak ada pasangannya berarti menggunakan singular. Berarti either is nice ya, oke? Either is nice. Nice ya, bagus juga bareng-bareng ya. Yuk. Neither the programmers nor the hacker. Lihat ini subjek satunya plural. Di sini subjek 2-nya singular. Berarti verb-nya juga bakal menjadi singular dong, ya. Jadi isinya bakal menjadi is responsible for this big problem. Ingat, neither-nya bawa sidekick nih, bawa pasangannya. Oke. Number 3. The rights and obligation are equally owned by Indonesian people. But everyone ingat, kalau ada everyone berarti singular. Everyone needs. Okay. Needs ya, pakai S ya, karena singular. Good. Really good.
You are so smart. John, that John together with his friends. Nah, kalau ada together with, berarti fokusnya ke subjek yang pertama. Pertama. Berarti verbnya juga harus singular dong. Berarti bakal menjadi tries to. Oke, tries to. Oke, tries to. Jadi isinya adalah yang D ya, tries to. Nice. Number 5. One half of dancers. Setengah dancer di Korea, bla bla bla, in their ability to get success. Lihat yang dihitungnya adalah dancers. Saya tanya, dancers countable atau uncountable? Countable, oke. Ini kalau nama pekerjaan countable, dancers, teachers, designers gitu ya. In Korea berarti isinya adalah believe, oke. Yang A doang ya, believe aja ya. Karena yang dihitungnya adalah countable, seperti itu ya. Oke, good. So we move to number what? Number 6. Some of information in internet blah 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 to be tested for the truth. Beberapa informasi di internet information itu adalah countable atau uncountable? Uncountable, very good. Setelah some-nya adalah uncountable, berarti verb-nya bakal menjadi singular. Oke, very good. Berarti isinya adalah requires. Oke, requires. Oke, requires. Jadi isinya adalah yang B ya. Sip. Oke, mulai paham ya. Oke, nice. Paham. Good. Nah, sekarang kita next lagi ke selanjutnya. Wait. Nah, masih ada dong ya. Biar rame. Oke. Number 10 lagi. Number 7, check the here. Number 7 sampai nomor 7, 8, 11 and 12. 12 lagi ya, kayak Sunda banget. 12. Oke. 12 itu mencari yang benar seperti biasa. Nah, berarti nomor 9 dan nomor 10 kita diminta untuk mencari yang salah. Oke, that's why this name is error recognition. Oke, silakan dikerjakan. Kalau udah jangan lupa bilang the answer di chat box. Oke, silakan. Coba kerjakan semuanya ya. Jangan lupa chat box, jadi saya tahu siapa aja nih yang ngerjain gitu, siapa aja nih yang rajin. Yang benar-benar mengikuti penjelasan saya dari awal. Karena rugi banget nih kalau misalnya kalian nggak hadir gitu. Miss gitu materinya, rugi banget. Soalnya gini guys, orang lain mah bimbel gini teh ya, mahal loh. Bisa sampai 100.000 per pertemuan teh. Bimbel TOEFL tuh bisa aja gitu. Paling murah 70 jarang sih. Minimal tuh pasti 100 sih. 100 atau ya bisa aja sih yang hargain 70.000 per pertemuan, 100.000 per pertemuan. So it's expensive, right? So I hope you can exploit this time. Kalian bisa memanfaatkan waktu ini gitu ya. Mumpung gratis, mumpung ada program LC gratis gitu ya, manfaatkan. Oke, jadi kalian nggak usah keluar uang. 16 pertemuan lagi, belum sama tesnya, gratis. If you don't believe me, you can check in UPI. Coba cek di UPI, program ini berapa bayarnya. Di UPI bayar loh. Cek in UPI. Di UPI bayar program ginian tuh. Detail you ada beberapa yang paid. Oke. Wah, ini ada yang udah lagi nih, siapa nih? Oh, Fadela. Fadela Shiva udah lagi nih. Novita Sari. Ada yang namanya Novita Sari. Hello, Novita. Hello, sir. Okay. Hello, Novita. Novita, where are you from? I'm from Tasikmalaya, but I was born in Bandung. You're born in Bandung, but you live in Tasikmalaya. Okay. Yes. So what is your department? Chemistry education. Oh, chemistry education. Okay. Tuh banyak anak kimia nih. Bagus. Kimia. Oke. Wadah 10 orang. Bagus, siapa aja nih? Saya lihat nama-namanya ya. Ada Deta Sari, Bilkis, Asri, ada Vida,
Dinaeka, Ainun, Ziza. Lagi nih, siapa lagi nih? Ada Livi, Vanessa, Junior, Agnia. Oke. Oke, baru Oke, banyak yang udah nih. Ya, sip. Yuk kita bahas ah. Oh my god. Ini waktunya only a few seconds left. Ada beberapa detik-detik lagi nih. Mungkin kita mendingan join sesi 2 aja, oke? Buat pembahasan ini ya. Karena setelah ini masih ada soal dikit lagi. Udah ini udahan. Dikit lagi udah ini udahan, oke? Kita join ke sesi 2 ya. Kita join ke sesi 2. Oke, I will end this first. Saya sudahi dulu ini ya. Oke, no. Discard. Oke, saya sudahi dulu nih. Kita join di sesi 2.